Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 10 TKP. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi tentang otomatisasi perkantoran dan kantor maya atau virtual office. Pembahasan pertama kita mulai dari pengertian otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran yaitu suatu upaya penggunaan teknologi untuk melakukan pekerjaan kantor yang awalnya secara manual menjadi serba otomatis. Contohnya seperti kegiatan mencetak atau menggandakan dokumen. Dengan menggunakan mesin, kegiatan mencetak atau menggandakan dokumen yang sangat banyak bisa dilakukan dengan cepat hanya sekali tekan tombol. Selanjutnya kita beralih ke tujuan dari adanya otomatisasi perkantoran. Tujuan yang pertama yaitu meminimalkan pengeluaran biaya. Munculnya komputer dapat menghemat biaya di mana komputer dapat menggantikan dan meringankan tugas. Tujuan yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Peningkatan komunikasi dapat menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik dan lebih cepat. Yang ketiga, pelengkap tapi bukan pengganti. Dengan adanya teknologi bukan berarti komunikasi secara tatap muka sepenuhnya ditiadakan, tetapi menjadikan komunikasi lebih baik lagi. Tujuan yang keempat, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan. Otomatisasi perkantoran memungkinkan pekerja memproses lebih banyak pekerjaan secara lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien. Selanjutnya adalah jenis-jenis aplikasi yang diterapkan dalam otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada word processing. Word processing yaitu penggunaan peralatan elektronik dengan cara mengoperasikan aplikasi pengolah dokumen yang berisi kata dan gambar. Contohnya adalah Microsoft Word. Aplikasi yang kedua yaitu electronic mail atau email. Penggunaan jaringan internet untuk mengirim, menerima, dan menyimpan pesan adalah pengertian dari email. Selanjutnya yang ketiga adalah aplikasi video conferencing. Video conferencing atau konferensi video yaitu penggunaan teknologi yang memungkinkan dua belah pihak atau lebih untuk saling berkomunikasi melalui video. Contohnya seperti meeting dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Kemudian selanjutnya adalah audio conferencing atau konferensi audio. Bedanya dengan video conferencing adalah untuk audio conferencing ini, pertukaran informasi hanya melalui suara atau audio. Jadi hanya bisa didengar tanpa bisa bertatap muka. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kantor maya atau virtual office. Apa sih kantor maya itu? Kantor maya atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang ada di dunia internet di mana pekerja dapat menyelesaikan tugasnya tanpa harus datang ke kantor. Jadi bisa dikerjakan di rumah dengan menggunakan jaringan internet. Kita sudah tahu pengertian dari kantor maya atau virtual office. Sekarang kita bahas karakteristik atau sifat dari kantor maya. Yang pertama yaitu melintasi batas. Perubahan lingkungan bisnis menyebabkan perusahaan atau organisasi untuk lebih fleksibel dalam melakukan kegiatan produksinya, sehingga harus menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan penggunanya. Dari hal tersebut dibutuhkan kolaborasi antar organisasi untuk menentukan minat dari pengguna produk. Jadi batasan-batasan produk yang ada di perusahaan jadi tidak terbatas. Sifat yang kedua adalah berbagi sumber daya. Dengan adanya kantor maya ini yang menggunakan jaringan internet menjadikan perusahaan-perusahaan berkolaborasi atau bekerja sama, sehingga perusahaan satu dan perusahaan yang lain dapat memberikan informasi tentang sumber daya yang mereka gunakan yang kualitasnya lebih baik dan lebih efisien. Selanjutnya, wilayah yang tersebar. Karena kantor maya ini beroperasi dengan menggunakan internet, maka kerjasama yang dilakukan perusahaan ataupun pekerja-pekerjanya menjadi tersebar. Bisa di wilayah Indonesia, bisa juga sampai ke dunia karena internet itu tersebar hingga ke seluruh dunia. Sifat yang terakhir adalah anggota tidak tetap. Seseorang, baik itu pekerja maupun organisasi atau perusahaan, bisa saja berhenti bekerja sama
ketika pekerjaan yang mereka lakukan sudah selesai. Karena kantor maya ini kerjasamanya terkadang sifatnya sementara. Ketika tujuan dari mereka sudah tercapai, maka mereka bisa menghentikan kerjasama tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah keuntungan virtual office atau keuntungan dari kantor maya. Yang pertama ada pengurangan biaya fasilitas. Dengan adanya kantor maya, perusahaan bisa menghemat biaya operasional. Perusahaan tidak perlu lagi menyewa gedung perkantoran yang mahal karena pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Kemudian yang kedua adalah pengurangan biaya peralatan. Sama halnya dengan menyewa gedung, karena pekerjaan bisa dilakukan di rumah, maka perusahaan tidak perlu membeli mesin-mesin untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan pegawainya. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Karena pekerjaan dalam kantor maya ini didominasi dengan komunikasi yang baik, maka informasi yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang formal. Kemudian yang keempat adalah pengurangan penghentian kerja. Apabila terjadi gangguan alam seperti banjir, angin topan, dan sejenisnya yang membuat pegawai tidak mungkin pergi ke tempat kerja, kegiatan perusahaan dapat terhenti. Jika itu kantornya kantor konvensional atau kantor seperti biasanya. Tapi kalau dalam kantor maya, sebagian besar pekerjaan dapat dilanjutkan karena pegawainya melakukan pekerjaannya di rumah. Nah, yang terakhir adalah kerugian dari virtual office atau kantor maya. Selain ada keuntungannya, kantor maya ini juga memiliki kerugian atau kekurangan bagi setiap perusahaan. Yang pertama, ada rasa tidak memiliki. Jika pegawai tidak kontak langsung dengan rekannya setiap hari, maka akan mengakibatkan mereka kehilangan perasaan menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Jadi mereka merasa tidak memiliki atau tidak menjadi bagian dari tempat dia bekerja. Kemudian yang kedua adalah takut kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan pegawai dilakukan terlepas dari operasi perusahaan, karena dilakukan di rumah. Sehingga pegawai mudah menganggap bahwa mereka dapat dibuang sewaktu-waktu atau dapat di-PHK sewaktu-waktu. Semangat kerja yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja pegawai. Faktor pertama adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi langsung dengan atasan dan rekan kerja. Misalkan pekerja sudah melakukan pekerjaan dengan baik, karena dilakukan di rumah, jadi atasan tidak bisa memuji hasil dari pekerjaannya secara langsung, sehingga pegawai tersebut memperoleh semangat kerja yang rendah. Yang terakhir adalah ketegangan keluarga. Karena pekerjaan di kantor maya ini kebanyakan dilakukan di rumah, hal tersebut menyebabkan banyak waktu yang dipunya pegawai dihabiskan di rumah. Pegawai tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan karyawan-karyawan yang lain di luar rumahnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang otomatisasi perkantoran dan kantor maya. Sekarang tugas kalian adalah cari di internet contoh-contoh kantor maya yang sudah ada atau sudah terlaksana. Cari minimal 3 contoh kantor maya, tulis di buku tulis teknologi perkantoran, foto hasil kerja kalian, dan kirim ke WA pribadi saya sampai jam 12 siang ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan tetap semangat belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.